Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi pada video apresiasi prosa fiksi. Kali ini aku akan membahas tentang angkatan 66 dan angkatan 80-an. Jangan lupa disimak ya. Angkatan 66 lahir pada saat situasi politik di Indonesia sedang penuh gejolak, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 hingga 1970. Yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Karya pada angkatan 66 banyak membahas kritik dari situasi politik dan kehidupan sosial masyarakat. Tokoh terkenal dari angkatan 66 ini diantaranya ada Taufik Ismail, Putu Wijaya, dan W.S. Rendra, dan lain-lain. Karena saya akan menganalisis cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis, berikut ini adalah informasi singkat mengenai A.A. Nafis. Haji Ali Akbar Nafis lahir pada 17 November 1924 dan meninggal pada 22 Maret 2003. Atau ringkasnya, A.A. Nafis adalah seorang sastrawan dan budayawan Minangkabau terkemuka di Indonesia. Sepanjang hidupnya, beliau telah mengarang sejumlah karya monumental mencakup berbagai bidang dalam lingkup kebudayaan dan kesenian, dalam aneka jenis termasuk ratusan puisi, cerpen, novel, dan cerita anak-anak, sandiwara radio, esai mengenai masalah sosial budaya hingga ke penulisan autobiografi dan biografi. Penulisan kritikan sosialnya diamati amat tajam dan tidak pilih kasih saat Indonesia dalam kegawatan dasar politik sehingga beliau sering digelar sang pencemooh. Sajak cerpen pertamanya adalah Robohnya Surau Kami, terbit dalam majalah Kisah tahun 1955. Cerpen Robohnya Surau Kami sejak dipublikasikan dalam majalah Kisah tahun 1955 mendapat tanggapan yang luar biasa, baik dari pembaca umum maupun kritikus sastra. Nafis mengejutkan pembaca sastra Indonesia dengan sindiran yang amat tajam terhadap pelaksanaan kehidupan beragama. Robohnya Surau Kami sudah diterjemahkan ke dalam 4 bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Jepang. Robohnya Surau Kami kemudian dijadikan judul dalam kumpulan cerpen-cerpen Nafis. Cerpen ini berisi kisah penjaga surau yang taat beribadah namun memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Penyebabnya yaitu dia menerima sindiran dari seorang pembual bahwa hidup tidak diridhoi Allah jika hanya beribadah, tapi meninggalkan amal kemasyarakatan. Cerpen Robohnya Surau Kami dapat teman-teman lihat gambarnya atau bentuknya pada gambar yang berada di sisi kiri. Selanjutnya ada angkatan 80. Angkatan sastra 80 berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru pada 1980. Karya sastra pada masa ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat. Karya sastra angkatan 80 membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari. Pada angkatan 80 juga karya sastra banyak menghadirkan tokoh utama perempuan. Tokoh terkenal dari angkatan sastra 80 diantaranya ada Mira Wijaya, N. Hadini, dan Marga T. Berikut ini adalah informasi singkat dari N. Hadini. Nurhayati Sri Hardini atau biasa dikenal N. Hadini adalah seorang sastrawan, novelis, dan feminis berkebangsaan Indonesia. Beliau lahir pada 29 Februari 1936 dan meninggal pada 4 Desember 2018. Beliau mengaku mulai tertarik menulis sejak kelas 3 SD. Buku-buku pelajarannya penuh dengan tulisan ungkapan pikiran dan perasaan dirinya sendiri. Beliau menganggap bahwa tulisannya itu semacam pelampiasan hati. Salah satu karya sastra beliau yaitu Pertemuan Dua Hati tahun 1986. Gambar yang berada pada sebelah kanan merupakan wujud dari novel Pertemuan Dua Hati karya N. Hadini. Novel Pertemuan Dua Hati. Novel ini memiliki 2 tokoh penting yaitu Bu Suci sebagai guru SD dan Waskito sebagai murid, serta memiliki tokoh pembantu yaitu suami Bu Suci, 3 anaknya, kepala sekolah, Uwa, nenek Waskito, dan Bude Waskito. Pada hari-hari pertamanya, Bu Suci tidak mengalami kendala dalam melakukan kegiatan sekolah maupun di rumah tangganya.
Tapi memasuki hari keempat, Bu Suci mempunyai murid yang bernama Waskito yang dikenal sebagai anak yang sukar, yang saat itu belum juga datang ke kelas. Setelah 1 bulan berlalu, akhirnya dengan keuletan dari Bu Suci dalam membimbing Waskito, kini Waskito tidak lagi menjadi anak yang sukar. Kini Waskito menjadi anak yang baik, nilai rapornya pun berisi angka-angka yang normal. Bahkan pada akhirnya tahun pelajaran Waskito pun naik kelas. Itulah tadi materi tentang prosa fiksi angkatan 60-an dan 80-an. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.